Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Lantai 4. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Memiliki gedung perkantoran sendiri merupakan impian dari semua pengusaha, termasuk Edwin. Bergerak di bidang sipil dan pembangunan, perusahaan konstruksi miliknya kini berkembang begitu pesat. Edwin telah memiliki gedung sendiri walau hanya gedung kecil 5 lantai. Akan tetapi, meskipun mendapat gedung baru, karyawan dan pegawai Edwin tetap tidak bahagia. Beban kerja yang diterapkan oleh Edwin begitu berat dan ketat, lembur, dan lembur. Hampir selalu diterapkan sepanjang minggu. Bahkan, Edwin tidak segan melarang mereka untuk pulang apabila pekerjaan belum beres. Ya, Edwin adalah bos yang kejam. Ia seolah-olah seperti penjajah yang memperkeja paksakan pribumi. Edwin tidak mengenal ampun. Ia sering memarahi pegawainya apabila terlambat masuk, bermalas-malasan saat jam kerja, atau yang terlambat kembali setelah istirahat. Setelah mendapatkan gedung baru yang lebih luas ini, bukannya malah menambah pegawai, Edwin malah memperkerjakan pegawainya lebih keras. Tentu itu semua dilakukan karena Edwin memiliki utang gedung baru yang harus dilunasi. Siang itu di lantai 4 gedungnya, Edwin tengah memarahi seluruh karyawan yang ada di sana. Ia melarang seluruh pekerjanya untuk pulang sebelum mereka menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Salah satu karyawannya bernama Johnny, yang merupakan kepala divisi perancangan, mengeluh dengan nada memelas. Dikarenakan pekerjaan yang semakin banyak, tetapi jumlah karyawan yang hanya 5 dan tidak ditambah, Johnny meminta keringanan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka selama 3-4 hari. Tentu hal itu ditolak mentah-mentah oleh Edwin. Ia justru mengancam balik akan memotong gaji mereka berlima. Kalau nggak mampu kerja, nggak usah jadi arsitek, bentak Edwin cukup keras. Pak, kami mohon, tapi ini banyak sekali, ucap Johnny memelas. Sudah, bikin emosi saja kalian kerjakan saja. Besok kalau tidak selesai, saya potong gaji kalian. Edwin membentak sekali lagi, menyakiti hati 5 karyawannya itu. Ia lalu membuang muka dan pergi menuju lift. Pintu lift terbuka, Edwin hendak memasuki lift, tetapi dihadang oleh Johnny yang tidak kenal lelah memperjuangkan rekan-rekannya. Johnny berdalih bahwa banyak kendala dalam perancangan itu yang memang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Namun, Edwin sambil menekan tombol lantai dasar memaki karyawannya itu sekali lagi. Ya, itu urusan kalian, kerjakan terus, kalau perlu sampai mati. Pintu lift tertutup meninggalkan karyawannya yang termenung dalam kesedihan. Jody dan teman-teman sepertinya harus menginap di kantor baru itu malam ini. Terlebih di lantai ini, lantai 4 yang katanya angker dan mengerikan. Namun sang bos kejam itu malah dengan santainya meninggalkan gedung dan pulang ke rumah. Keesokan paginya seperti biasa, Edwin datang lebih pagi ke kantor, mengecek kedisiplinan pegawainya secara langsung. Memotong gaji adalah hobinya. Ia gemar sekali mengurangi hak karyawannya itu apabila mereka terlambat sedetik saja. Namun, pagi itu sepertinya tidak ada karyawannya yang terlambat. Edwin merasa kecewa. Ia gagal mengurangi pengeluaran perusahaan.
Ah, bodohnya. Jelas saja tidak ada yang terlambat. Karyawannya yang bekerja di lantai 4 telah ia perintahkan untuk tidak pulang sebelum pekerjaan selesai. Sepertinya mereka memutuskan untuk menginap. Edwin dengan senyumnya yang menyeringai terlihat bersemangat naik ke lantai 4. Ia sudah tidak sabar membayangkan wajah karyawannya yang mengantuk. Kesempatan baginya untuk memotong gaji mereka bila tidur saat jam kerja. Edwin kemudian naik lift untuk menuju lantai 4. Setelah sampai, pintu lift kemudian membuka. Ia langsung disambut sekretaris pribadinya, Clara. "Selamat pagi Pak Edwin," ucap Clara lirih. "Loh, ini kan lantai 5. Edwin terkejut. Sepertinya ia salah masuk lantai. Edwin yang hendak menuju lantai 4 malah sampai di lantai 5, ruangan kantornya sendiri. Kebetulan seluruh lantai 5 adalah kantor pribadinya. Di sana hanya ada Clara dan beberapa pegawai cleaning service. Ia lalu berbalik arah kembali masuk ke lift, menekan tombol lantai 4. Lift kemudian turun kembali. Setelah pintu lift terbuka, Edwin segera disambut oleh Budi, pegawai divisi sipil dan pembangunan yang bekerja di lantai 3. "Selamat pagi, Pak Edwin." "Loh, Budi, kok kamu di sini?" "Maaf, Pak, memang saya kerja di sini," ucap Budi kebingungan. "Jangan bercanda ya," bentak Edwin. "Maaf, Pak, tapi kan ruangannya saya di sini. Ini kan lantai 3." Dengan terkejut, Edwin langsung menoleh ke arah tombol liftnya. Benar saja, yang menyala adalah tombol angka 3. Dengan gusar ia bergegas kembali ke lift dan menaikinya. Kali ini ia benar-benar memastikan telah menekan tombol 4 hingga lampunya menyala. Lift itu bergerak naik untuk kesekian kalinya. Dan ketika pintunya membuka, Edwin lagi-lagi disambut oleh Clara di lantai 5. Dengan wajah kesal, ia lalu membentak Clara yang kebingungan, menyuruhnya untuk melapor pada teknisi gedung kalau liftnya rusak. Edwin lalu berjalan cepat menuju pintu tangga darurat di lantai itu. Ia turun 1 lantai ke bawah dengan tergesa-gesa hingga ia mencapai sebuah pintu tangga darurat dengan angka 4 tertulis jelas di badan pintu. Ia lalu membuka pintu itu. Saat itu Budi yang masih berdiri di depan lift dibuat terkaget-kaget melihat Edwin yang tergopoh-gopoh keluar dari pintu tangga darurat. "Loh, kok Budi lagi?" ucap Edwin terkaget saat melihat Budi. Budi juga dibuat bingung melihat bosnya datang menggunakan tangga darurat. Edwin lalu membuka pintu dan melihat angka yang terdapat di balik badan pintu. Tertulis jelas angka 3 di sana. Ia kesal bercampur emosi. Ia lalu meninggalkan Budi yang semakin bingung dengan tingkahnya. Untuk kembali menaiki tangga darurat menuju lantai 4, kali ini Edwin benar-benar memastikan langkahnya dan memastikan bahwa ia hanya naik 1 lantai saja. Kemudian ia telah tiba di pintu tangga darurat yang bertuliskan lantai 4. Edwin meraba tulisan itu. Siapa tahu ada pegawai yang iseng mengerjainya. Tulisan angka 4 itu asli, tercatat jelas di pintu, bukan sebuah stiker atau kertas. Dan Edwin yakin sekali ia hanya naik 1 lantai dari lantai 3 tadi. Ini jelas lantai 4. Edwin lalu menapakkan diri membuka pintu. Betapa terkejutnya ketika membuka pintu tangga darurat itu, ia melihat Clara lagi. "Loh, Clara?" Edwin kaget setengah mati. Hampir-hampir ia terjungkal jatuh. Ternyata ia kembali berada di kantornya di lantai 5. Padahal ia begitu yakin seharusnya ia berada di lantai 4. Wajahnya kini berubah ketakutan. Napasnya terengah-engah tidak karuan. "Teknisi liftnya sudah saya hubungi, Pak. Sebentar lagi mereka datang," ucap Clara lirih. Ia begitu takut melihat wajah Edwin yang pucat pasi dengan keringat memenuhi seluruh wajahnya. Sambil tertatih, Edwin lalu masuk ke kantornya.
Ia duduk di kursi dan berusaha menenangkan diri. Edwin berusaha berpikir positif. Mungkin ia masih mengantuk atau mungkin ia berhalusinasi. Edwin memejamkan matanya, menarik napas panjang. Beberapa saat kemudian, Johnny, karyawan yang semalam menginap di lantai 4, masuk ke ruangannya, menyodorkan berkas rancangan semua proyek baru yang telah mereka selesaikan. Edwin tersenyum lebar. Karyawannya itu telah berhasil menyelesaikan tepat waktu. Ia bisa membayangkan keuntungan yang akan ia peroleh. Suasana hatinya seketika bahagia meski kemudian seorang teknisi lift melaporkan bahwa tidak ada kerusakan di lift gedungnya. Edwin dengan mudah mengabaikannya. Keesokan harinya setelah menyelesaikan pekerjaan hari itu, Edwin kembali teringat kejadian kemarin saat ia tidak bisa masuk ke lantai 4. Ia sekali lagi mencoba untuk menuju ke sana. Pertama ia mencoba menggunakan lift, sekaligus mengecek laporan dari teknisi lift yang menyatakan tidak ada apa-apa kemarin dari lift ruang kantornya di lantai 5. Ia kemudian menekan tombol lantai 4 dengan jelas. Lift itu turun dan membawanya ke lantai 3. Dengan nyala lampu tombol lift masih di angka 4, ia mengumpat kesal. Ternyata teknisi lift kemarin berbohong, sialan. Setelah menyimpulkan bahwa lift itu rusak, Edwin lalu meninggalkan lift dan menuju tangga darurat. Sama seperti yang ia lakukan kemarin pagi, ia menaiki tangga sebanyak 1 lantai. Dan ketika membuka pintu tangga darurat yang seharusnya membawa ke lantai 4 itu, ia justru dihadapkan pemandangan ruang kantornya yang ada di lantai 5. Dengan kesal ia lalu berbalik badan kembali menuruni tangga. Setelah menuruni tangga sebanyak 1 lantai, ia berhadapan dengan pintu tangga darurat lantai 4. Dengan gemetar dan penuh keringat, tangan gemuknya itu kemudian membuka pintu darurat. Edwin langsung terduduk lemas dari lantai ketika disuguhkan pemandangan Budi dan karyawan-karyawan lain yang bekerja di lantai 3. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Edwin bertanya-tanya dalam hati, sambil terus mengusap keringat yang membasahi pipi. Pikirannya melantur liar, baik dengan lift maupun tangga ia masih tidak bisa menuju lantai 4. Aneh sekali, ia selalu berakhir di lantai 3 atau lantai 5. Edwin bangkit dan kemudian mencoba kembali naik tangga darurat, namun ia tetap tidak bisa mencapai lantai 4. Sampai-sampai ia kelelahan mondar-mandir naik turun tangga darurat. Edwin berusaha mencari-cari penjelasan, apa karena rumor lantai 4 yang angker itu. Edwin ingat saat ia pertama kali membeli gedung kosong ini, pemiliknya menyinggung soal keangkeran lantai 4. Edwin menelan ludahnya dalam-dalam. Namun, mengapa hanya dirinya saja? Karyawan lantai 4 lainnya masih bisa keluar masuk lantai 4 tanpa masalah. Hal itu terbukti saat kemarin Johnny masih bisa mengantar laporan ke kantornya. Cleaning service dan bahkan Clara juga bisa masuk keluar dengan mudahnya. Hal itu terus menghantui pikiran Edwin. Bila terus seperti ini, ia tidak akan bisa mengawasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan Johnny dan kawan-kawan. Edwin kemudian pulang dengan kelelahan. Wajahnya semakin pucat, namun meski begitu ia terus mencoba di hari-hari berikutnya seorang diri. Dan tetap saja ia gagal. Pernah suatu hari Edwin meminta tolong Johnny untuk mengantarkannya ke lantai 4 dengan lift. Anehnya, meski sudah bersama Johnny, lantai 4 tidak lagi bisa mereka raih. Johnny pun ikut dibuat bingung. Mereka juga mencoba menggunakan tangga darurat, hasilnya tetap sama. Namun ketika Johnny seorang diri yang menuju lantai 4, ia dengan mudahnya berhasil mencapai lantai itu.
Johnny tidak percaya apa yang barusan dia alami. Dia berusaha mencoba melakukannya sekali lagi bersama Edwin, tetapi Edwin menolak. Ia lalu mengancam Johnny agar tidak menceritakan peristiwa ini pada karyawan lain. Waktu berlalu sudah 1 bulan, Edwin tidak bisa ke lantai 4. Dan selama itu juga ia terus mencoba lantai demi lantai, tangga demi tangga. Selalu Edwin jelajahi setiap hari sampai badannya mengurus, kulitnya memucat dan rambutnya putih muncul satu persatu, seolah lantai 4 gedung itu telah mengutuknya. Johnny tidak perlu repot-repot menceritakan hal itu pada karyawan lain. Dari gelagat Edwin sendiri, mereka semua sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seorang karyawan yang kenal dengan pemilik gedung ini sebelumnya menuturkan bahwa gedung ini memang angker, terutama lantai 4. Namun keanehan itu hanya menimpa Edwin saja. Karyawan lain pun merasa takut dengan keanehan itu. Tidak sedikit dari mereka mengejek Edwin di belakang. Tetapi beberapa lain ada juga yang justru merasa iba dengan kondisi bos yang makin kurus setiap hari. Karyawan terdekat Edwin seperti Clara, Budi, dan Johnny berusaha mengingatkannya untuk berhenti naik turun tangga darurat. Tetapi Edwin tidak menggubris. Edwin justru semakin kesetanan. Di suatu pagi, ia menyewa sebuah truk pemadam kebakaran kota yang dilengkapi dengan tangga emergensi panjangnya. Edwin lalu memarkirkannya persis di depan kantor. Kemudian ia menaiki tangga truk itu dan memerintahkan sopir untuk menjalankannya menuju ke jendela kaca lantai 4. Dengan membawa sebuah palu, Edwin berusaha memasuki lantai 4 melalui jendela kaca luar gedung. Tangga itu bergerak dan Edwin dengan teliti menghitung urutan jendela kaca. Dari lantai 2 hingga lantai 4, setelah mencapai ketinggian yang sama dengan jendela lantai 4, Edwin lalu memecahkan kacanya dengan palu. Setelah pecah, kaca-kaca itu berjatuhan ke bawah, menghebohkan seluruh karyawan yang tengah melintas. Namun, Edwin tidak menghiraukan keributan yang telah ia buat. Dengan nekat, kemudian Edwin melompat dari tangga, menyeberang masuk ke gedung melalui jendela yang telah pecah. Edwin jatuh tersungkur di lantai, wajahnya penuh luka. Clara dan beberapa cleaning service menjerit kaget karena tiba-tiba bosnya itu berada di sana. Edwin yang jatuh tersungkur kemudian bangkit dan melihat ke sekitar. Loh, lantai 5? Pak Edwin, tolong berhenti Pak. Malu dilihat orang-orang di sekitar, ucap Clara. Edwin bergegas menoleh keluar gedung dari jendela pecah itu. Banyak sekali orang termasuk karyawannya berkumpul di sekitar truk pemadam, mengamati ke atas apa yang sedang bosnya perbuat. Namun apa yang Edwin lihat bukanlah kerumunan orang itu, melainkan jendela kaca di bawahnya. Ia lalu menengok ke atas. Benar saja, tidak ada lagi jendela. Ia sudah salah menghancurkan jendela, yaitu jendela paling atas dari gedungnya yang tidak lain adalah jendela lantai 5. Dengan emosi, Edwin bergegas turun menggunakan tangga darurat menuju ke lantai dasar untuk kemudian kembali naik ke tangga emergensi truk damkar. Sekali lagi ia berusaha melakukan aksi nekat itu, memecahkan jendela kaca lantai 4. Beberapa orang yang menyaksikan tampak berusaha menghentikan tindakan gila tersebut. Tetapi Edwin tidak menggubris. Ia seperti benar-benar kesetanan. Kali ini ia tidak mungkin salah. Edwin berusaha memecahkan kaca jendela yang terletak persis di bawah kaca jendela yang ia pecahkan sebelumnya. Dengan patokan tersebut, ia tanpa ragu mengayunkan palunya, memecahkan kaca jendela tersebut. Setelah pecah seluruh kaca,
Lagi-lagi Edwin melakukan tindakan berbahayanya dengan melompat dari tangga menyeberang masuk ke gedung. Sekali lagi ia jatuh tersungkur bersama pecahan-pecahan kaca yang makin menambah luka di wajah dan badannya. Seorang karyawan tampak langsung menghampiri. Edwin langsung menjengkram bajunya. "Katakan, ini lantai 4 kan?" Pak, nyebut, ini Budi, ini lantai 3 Pak." Edwin begitu murka, matanya melotot sejadi-jadinya. Seolah bola matanya akan keluar. Ia lalu bergegas mengintip lagi keluar gedung melalui jendela pecah itu. Ia menoleh ke bawah dan ke atas. Sepertinya ia melewatkan satu baris jendela milik lantai 4. Ia benar-benar memecahkan jendela milik lantai 3. Padahal sungguh Edwin yakin sekali telah memukul jendela yang terletak di bawah jendela lantai 5 yang dipecahkannya tadi. Namun setelah dilihat lagi ia ternyata memukul satu jendela di bawahnya. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Edwin segera berlari menuruni tangga darurat menuju lantai dasar. Ia berlari keluar dengan terengah-engah. Bajunya sudah dipenuhi bercak darah dari wajah dan luka robek di badannya. Edwin menatap ke atas. Ia ketakutan setengah mati. Jendela yang ia pecahkan ternyata berjarak satu jendela dari jendela lantai 5, bukan di bawahnya persis. Edwin berteriak ketakutan, menjerit histeris seperti orang gila yang kesurupan. Ia kembali berusaha naik ke truk damkar, tetapi seluruh karyawan yang menyaksikan saat itu menghentikannya. Mereka lalu menelpon ambulans dan melarikan Edwin ke rumah sakit. Tentu saja ia meronta-ronta sambil terus berteriak ingin masuk ke lantai 4. Edwin sudah kehilangan kewarasannya. Di rumah sakit kegilaannya semakin menjadi. Perawat bahkan sampai mengikatnya dan menyuntikkan obat penenang untuk menghentikan tingkah aneh Edwin. Keluarga Edwin dibuat malu dengan ulahnya hari ini. Istri dan beberapa saudara Edwin sampai harus meminta maaf kepada perawat rumah sakit dan beberapa karyawan yang ikut mengantar. Entah setan apa yang menghasutnya. Malam itu juga Edwin kabur dari kamar rumah sakit. Ia berhasil melewati keluarganya yang sudah tidur. Kemudian keluar dari rumah sakit tanpa seorang pun yang curiga. Kemudian ia naik angkutan umum menuju ke gedung kantornya. Edwin tidak dapat mengendalikan hasrat penasarannya untuk masuk ke lantai 4. Tangannya gemetar, matanya melotot, dan napasnya begitu cepat. Ia seperti seekor singa yang sedang lapar. Segera Edwin berlari kencang melompat pagar gedung. Kebetulan sekali ia belum sanggup menyewa satpam penjaga dan alarm keamanan untuk gedung barunya itu. Edwin lalu masuk ke gedung dengan memecahkan salah satu pintu kaca dengan tangan dan kepalanya. Tentu luka di badannya yang dari tadi siang telah diobati di rumah sakit kembali terbuka dan semakin berdarah-darah. Tanpa menyalakan lampu terlebih dahulu, Edwin bergegas berlari menuju tangga darurat lantai dasar. Saat itu gedung begitu sunyi dan gelap. Ia menabrak tembok dan sempat jatuh saat menaiki tangga. Namun, Edwin tetap berusaha bangkit dan makin mempercepat langkahnya. 1, 2, 3, dan 4. Ia sudah menaiki tangga darurat hingga ke lantai 4. Napasnya terengah-engah tidak karuan ketika sampai di depan pintu tangga yang bertulisan angka 4. Dengan mantap ia membuka pintu itu. "Selamat malam Pak." Di balik pintu itu Edwin sudah dinanti oleh Johnny dan 4 orang karyawan lainnya yang bekerja di lantai 4. Mereka semua berkumpul di depan lift dengan begitu mencurigakan, seolah sudah siap untuk menyambut Edwin. Namun
Edwin tidak mencurigai hal itu karena otaknya sudah sangat kesetanan. Ia berteriak bahagia ketika melihat pegawainya di lantai 4 itu. Lantai 4 kan? Edwin tidak menghiraukan keanehan mereka. Pandangannya sibuk mengenali lantai yang sudah 1 bulan ia tidak dapat ia datangi. Iya pak, ini lantai 4. Selamat ya pak, ucap Johnny lirih. Edwin lalu mencengkram kedua tangan Johnny. Benar kan lantai 4? Hahaha. Edwin berteriak dengan gilanya seakan tak percaya. Ia akhirnya berhasil sampai di lantai 4 setelah lama ini. Benar pak, ini laporan yang sudah kami kerjakan. Salah seorang karyawan perempuan kemudian secara aneh menyodorkan sebuah laporan pada Edwin. Di halaman depan portofolio laporan itu tidak ada tulisan, hanya cipratan-cipratan darah kering yang begitu mengerikan. Edwin kaget setengah mati, bukan karena bekas darah itu, tetapi karena melihat tangan karyawan perempuan yang menyodorkan laporan padanya. Tangan itu hanya tersisa tulang belulang saja. Belum habis ketakutannya, Johnny kemudian menghampiri Edwin dan mengalungkan sebuah simbol tali yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Melihat leher bosnya yang kini terkalung seutas tali tambang yang menjulur dari dalam lift, mereka berlima tertawa melengking begitu mengerikan. Loh, ini ada apa? Kalian siapa? Edwin ketakutan sekaligus bingung. Ia baru menyadari bahwa malam itu tidak seharusnya ada pekerja yang masih tinggal di kantor. Loh, kami karyawan bapak, masa bapak lupa? Setan, kalian bukan karyawanku. Edwin berteriak histeris. Loh pak, bagaimana sih? Bapak sendiri yang menyuruh kami bekerja sampai mati. Sekarang kami semua sudah mati. Mari pak, ikut kami mati juga, ucap Johnny yang kini wajahnya telah melelah dan menampakkan tulang tengkoraknya. Mari pak, kita kerja sampai mati. Hahaha. Tidak, setan. Simbol tali yang melingkar di leher Edwin meregang kuat. Tiba-tiba lift di belakangnya bergerak sendiri naik menuju lantai 5 sehingga menarik tali yang mengalung di leher Edwin dan mulai mencekiknya. Tali itu terus menjeratnya hingga badan Edwin tergantung menempel di pintu lift yang tertutup. Saat lift berhenti di lantai 5, berhenti pula embusan napas Edwin. Ia meregang nyawa dengan begitu tersiksa. Karyawan, bukan makhluk-makhluk mengerikan itu, tampak senang dan bertepuk tangan melihat Edwin mati tergantung. Bola mata mereka lepas, air mata darah mengalir deras, kulit mereka mengelupas satu persatu hingga menyisakan tulang belulang. Mereka terus bertepuk tangan sambil menyanyi, merayakan kematian bos yang kejam itu. Keesokan paginya, seorang cleaning service yang datang terlalu pagi karena takut dipotong gaji oleh sang bos justru menemukan bosnya tergantung tidak bernyawa di lantai 4. Ia kemudian menelepon polisi. Polisi datang dengan cukup cepat untuk menghalau pegawai lainnya masuk ke gedung agar tidak merusak TKP. Gedung itu seketika dibuat ramai oleh karyawan yang bertanya-tanya mengapa ada polisi datang pagi-pagi buta ke kantor mereka. Akan tetapi justru kebodohan beberapa polisi sendiri yang akhirnya merusak TKP. Mereka berusaha mencapai lantai 4 dengan menggunakan lift. Lift yang saat itu berada di lantai 4 turun karena merespon tombol yang ditekan salah satu polisi bodoh yang baru datang di lantai 1. Tali yang masih terikat di leher membuat jenazah Edwin terjatuh dari posisinya. Tidak berhenti sampai di situ, ketika lift mulai turun, tali kembali meregang dan menjerat leher Edwin yang sudah tidak bernyawa hingga kepalanya putus. Darah berhamburan di lantai depan lift, kepala Edwin menggelinding dan ikut membanjiri lantai. Pagi itu seorang bos ditemukan bunuh diri di lantai 4 gedung kantornya.
Setelah kabur dari rumah sakit, ia seorang diri datang ke kantor di tengah malam, kemudian menggantung dirinya dengan bantuan lift. Kasus ini ditutup sebagai bunuh diri biasa. Sepeninggal Edwin, gedung itu kini tidak terpakai kembali, menyisakan cerita mengerikan tentang kematian Edwin dan keangkeran lantai 4-nya. Mungkin makhluk-makhluk halus penghuni gedung itu tidak terima melihat perlakuan Edwin yang kejam pada karyawannya, sehingga mereka membalas dendam. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.